PGP Angkatan 11 dengan Ibu Fasilitator yaitu Ibu Siti Fatona dan pengajar praktik Bapak Presti Susilo akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Saya Supriyati sebagai observer. Saya Marati Soleha sebagai coach. Saya Maitri Wahyuni sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah, saya sehat juga. Pada kesempatan ini, Ibu berperan sebagai coach. Apa yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah menyiapkan coaching dengan alur Tirta, Ibu. Jangan lupa ya, Bu, untuk 3 kompetensi coaching. Di antaranya yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Sudah disiapkan semuanya, Bu? Iya, Bu, alhamdulillah sudah saya siapkan. Silakan dipraktekkan. Baik, Bu. Oke, selamat siang Bu Mei. Siang, Bu. Ya, kabarnya sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sepertinya ada yang ingin disampaikan kepada saya. Apa Ibu, silakan boleh berbagi dengan saya. Iya Bu, saya ingin menemukan ini sih Bu, solusi untuk masalah yang saya hadapi Bu. Oke, bisa diceritakan Bu, ada apa yang bisa saya bantu? Intinya saya ingin menemukan ide atau solusi dalam masalah pembelajaran yang saya hadapi di sekolah. Iya, kalau boleh tahu permasalahannya apa Ibu? Permasalahannya itu mengenai pembelajaran ketika anak-anak itu bermain sering berebut. Iya, walaupun sudah berikan, tapi kebanyakan itu masih berebut loh Bu. Dan pembelajaran juga sudah dipapakan ketika anak ini misalkan pembelajarannya secara kinestetik gitu ya. Terus yang satu audio sudah dibeda-bedakan, tapi masih saja sering berebut. Oke, menceritakan memang seru ya Bu ya. Kemudian adanya hal tersebut menurut Bu Mei sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa anak bisa berebut mainan seperti itu? Yang pertama kurang kesadaran anak ya Bu ya. Kesadaran anak dalam menghargai temannya. Ketika sudah dibagi, semuanya sudah dibagi rata Bu. Ketika pembelajaran misal mau kolase kupu-kupu, anak itu sudah saya bagi untuk yang sebelah sini kolase, yang sebelahnya lagi itu ada yang mewarnai gitu, tapi tetap masih ada yang suka berebut gitu loh Bu. Oh baik, sebetulnya sudah banyak upaya yang Ibu lakukan ya Bu ya, untuk supaya anak itu bisa bermain dan bisa menghargai teman-temannya. Kemudian hal apa lagi yang bisa Bu Mei lakukan supaya kedepannya itu menjadi lebih baik lagi Bu anak-anak dalam bermain dan belajar? Saya ingin anak-anak itu lebih tertib dengan cara saya lebih mengelompokkan Bu ya. Jadi ketika nanti anak-anak yang misalkan suka merebut mainan atau merebut alat belajar temannya itu nanti didulukan apa gimana gitu ya. Jadi untuk itu diberi pengertian dulu. Oke, ada upaya lain Bu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Upaya yang lain, saya kalau persis sama dengan orang tua. Dengan orang tua? Iya, mungkin di rumah anak itu kan cenderung apa-apa itu dipenuhi gitu ya Bu. Jadi di sekolah itu untuk berbagi dan menghargai temannya masih kurang gitu. Oke. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan akan Ibu lakukan ke depannya untuk memperbaiki belajar anak. Seberapa Ibu yakin dengan hal yang ingin Ibu lakukan tadi? Kalau keyakinan saya sih optimis ya Bu. Kalau sudah kerja sama orang tua, saya yakin kalau ada dukungan gitu ya dari orang tua, nanti saya akan melakukan refleksi atau kegiatan seperti ada buku penghubung. Nah itu kemungkinan saya akan yakin bisa. Dari hal tadi, upaya yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira kapan akan Ibu memulainya untuk melakukan hal tersebut? Kalau mau saya sih minggu depan ini Bu. Minggu depan ya Bu? Iya. Ya? Oke, mudah-mudahan dimudahkan ya Bu ya. Luar biasa, tadi Ibu sudah menemukan solusinya. Kemudian setelah tadi bercerita, gimana perasaan Ibu? Perasaan saya lebih
senang ya Bu ya, karena ternyata setelah saya mengungkapkan apa masalah yang saya hadapi, saya menemukan ide yang insya Allah nanti saya terapkan gitu Bu. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan rasanya senang ya Bu ya. Iya. Kemudian boleh mungkin Ibu menyimpulkan tadi beberapa hal yang Ibu sampaikan atau Ibu rencanakan itu apa saja Bu? Yang pertama yaitu membagi menjadi kelompok kecil. Terus kalau memang anak-anak itu ke depan merasa APE-nya atau alat bermainnya kurang yang tersedia, saya akan berusaha dengan lospat. Nah, memanfaatkan yang ada di lingkungan, mungkin dengan daun-daun atau tutup botol itu bisa Bu. Nanti saya usahakan gitu ya, dengan tutup botol, dengan botol bahkan itu nanti untuk bermain. Biasa ya Bu ya. Dengan kita melakukan coaching ini, Ibu akhirnya bisa menggali potensi Ibu, juga bisa menemukan ide-ide baru ya Bu ya. Sebetulnya saya yakin selama ini juga Bu Mei sudah mencari solusinya, cuman mungkin belum diobrolkan sehingga belum muncul ke permukaan gitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya dimudahkan. Kemudian saya akan tunggu nih Bu cerita selanjutnya minggu depan. Setelah Ibu sudah melakukan rencana tadi, berkolaborasi dengan wali murid, saya akan bertanya lagi dan ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Ya, baik, Ditunggu ya Bu Mei. Iya. Bu Marah, Iya Ibu. bagaimana perasaan Ibu setelah tadi praktek coaching dengan teman? Saya ikut senang sekali Bu setelah tadi meng-coaching Bu Mei, karena ternyata Bu Mei punya cerita yang sangat menarik. Iya. Kemudian akhirnya beliau bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang beliau hadapi. Oh ya. Setelah tadi saya mengamati Bu Marah ya sebagai coach, sudah tersampaikan dari keempat tujuan sebagai coaching ya. Ibu sudah menyampaikan tujuannya ya, sudah mempertanyakan, memberikan pertanyaan yang berbobot, juga masalah-masalah, menggali masalah-masalah dari coaching. Kemudian untuk rencana aksi, Ibu juga sudah menyampaikan solusi-solusi masalah sehingga coaching bisa menemukan solusi dan menemukan ide-ide untuk kedepannya. Kemudian untuk menanyakan tentang tanggung jawab, coach juga sudah menyampaikan tanggung jawabnya dan tersusun dengan rapi. Dari percakapan Tirta tadi dan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan itu semuanya sudah bagus ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk rencana kedepannya? Iya, sebelumnya terima kasih Ibu sudah mendampingi saya untuk melakukan coaching ini. Mungkin kedepannya saya akan lebih sering coaching Ibu, baik kepada siswa maupun kepada guru-guru yang lain, supaya lebih menggali potensi saya untuk mendalami sesama teman guru, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka mendapatkan solusi. Itu Ibu. Bagus sekali rencana kedepannya ya Bu Mei. Bagus sekali rencana kedepannya ya Bu Marah. Sukses selalu. Saya ucapkan selamat. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Selamat siang Bu Mei. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah baik. Di sini kan Bu Mei nanti akan berperan sebagai coach untuk coaching hari ini. Iya. Pada kesempatan ini apa yang sudah Ibu siapkan? Yang saya siapkan itu yang pertama tentunya teknik ya Bu, teknik dalam kegiatan coaching menggunakan alur Tirta dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Baik, luar biasa. Dan yang nggak boleh lupa juga Ibu ya, ada 3 kompetensi coaching yang itu harus diterapkan nanti, yaitu tentang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, supaya dengan pertanyaan tersebut coach itu bisa memunculkan solusinya dari apa yang masalah yang didapatkan. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap silahkan untuk dipraktekkan. Saya izin untuk duduk di sini ya Bu ya. Iya, boleh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Mei, saya ada sedikit unek-unek nih. Oh iya, boleh. Saya ingin bercerita sama Bu Mei. Bu Mei punya waktu? Oh iya punya Bu, ini santai. Jadi begini Bu,
dulu kan saya ngajar di kelas atas ya. Iya. Nah, kemudian untuk tahun ini saya dipindah di kelas bawah. Katanya sih kepala sekolah saya itu guru yang sabar, terus gak pernah marah. Jadi saya dipindah di kelas bawah. Terus tujuan kita ngobrol ini arahnya ini mau kemana? Saya ingin menemukan solusi karena kan saya belum terbiasa nih dengan bocil-bocil ya, dengan anak-anak kecil. Saya terbiasa dengan anak-anak yang sudah lancar membaca, sudah mengerti huruf. Nah ini di kelas 1 walaupun mereka rata-rata sudah dari TK semua, tapi ada yang beberapa ya, tapi ya lumayan ada 10-20 siswa saya itu yang belum lancar membaca, ada 10, jadi separuh sendiri yang belum lancar membaca. Beberapa sudah ada yang bisa mengeja, tetapi ada yang belum mengenal huruf sama sekali. Nah jadi saya merasa kewalahan. Apa saya sampaikan pelajaran berikutnya nanti dia ketinggalan. Terus sebentar lagi kan ini mau mid semester ya Bu ya. Nah, nanti apa iya saya bacakan terus soal begitu banyaknya sampai selesai apa ya dibacakan terus seperti itu Bu. Baik, berdasarkan cerita Ibu tadi ya Bu ya, sebenarnya apa sih yang ingin Ibu capai dari misalkan anak tadi kan seperti itu yang Ibu jabarkan ya, yang ingin Ibu capai itu apa? Ya minimal anak mengerti huruf Bu. Iya, walaupun belum lancar membaca, minimal dia bisa merangkai kata sehingga nanti kalau ulangan semester nanti sudah bisa membaca semua. Itu harapan saya. Harapannya. Terus kira-kira apa yang dapat menumbuhkan anak-anak itu bisa membaca itu tadi, kira-kira apa? Ya, karena gaya belajar mereka itu berbeda-beda ya Bu. Itu dilalah yang belum bisa membaca itu mereka senang menggambar. Ya, jadi saya ya menggunakan gambar-gambar yang menarik untuk bisa membuat tulisan, misalnya kayak gambar bunga seperti itu. Nah, nanti ini gambar apa? Bunga. Tulis kalau bunga itu hurufnya apa saja. Nah, itu seperti itu Bu. Berarti itu tadi upaya-upaya ya Bu ya, upaya-upaya yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira apalagi yang ingin Ibu lakukan selain itu untuk mencapai anak agar bisa mengerti ya tadi ya, untuk bisa membaca tadi. Upaya yang lain apa? Yang lainnya ada langkah keduanya ya Bu. Saya sudah membuat 3 langkah. Yang tadi pertama ya, yang kedua itu saya membuat pojok baca. Pojok baca mungkin yang menarik supaya anak-anak tuh senang membaca di pojok baca seperti itu. Terus lagi saya juga mau koordinasi dengan pustakawan, dengan perpustakaan ya, untuk menyediakan buku-buku bacaan untuk kelas 1. Jadi mereka bisa meminjam buku-buku di perpustakaan untuk dibaca atau dibawa pulang ke rumah. Baik, rencana Ibu bagus sekali ya untuk anak-anak dalam pemahamannya ke depan. Kira-kira nih Bu, dari berapa anak itu, nilai berapa sih sekarang yang ada sekarang itu, kira-kira anak itu ada di posisi berapa? Kalau untuk 10 anak itu sekarang ada di posisi 5. 5? Terus untuk ketika Ibu mau menerapkan rencana itu ke depan, nilai berapa yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai anak itu menjadi nilainya minimal 7,5. 7,5 ya, dengan upaya-upaya yang Ibu lakukan dari angka 5 ke 7,5. Terus kira-kira kapan akan dimulai kegiatan itu Bu? Secepatnya mungkin ya Bu ya. Ini karena hari Senin besok sudah mulai ulangan tengah semester. Jadi setelah ulangan selesai saya akan melaksanakan tujuan saya tersebut. Berarti untuk rencananya itu minggu depan ya Bu, karena sudah mau mulai semester ya. Terus apa yang Ibu butuhkan dari kegiatan tadi itu? Yang saya butuhkan tentu buku-buku ya, buku-buku dari perpustakaan yang menunjang anak-anak untuk belajar membaca.
bukan buku-buku yang biasa yang kelas atas itu kan ya, buku untuk mengeja, belajar mengeja seperti itu, kemudian apa sarana dan prasarana untuk membuat pojok belajar. Oke, berarti Ibu tadi sudah melakukan kegiatan itu dengan pencapaian yang Ibu harapkan. Terus kira-kira hasil obrolan kita itu membuat Ibu merasa apa sih? Saya sedikit merasa lega, Bu. Ya, sudah merasa lega apa ya? Kayaknya masalah saya sudah sedikit terobati. Saya jadi sedikit plong karena ada yang mendengarkan keluhan-keluhan saya seperti itu. Baik. Oke, berarti Ibu hari ini sudah melakukan cerita dan menemukan solusinya ya Bu untuk masalah-masalah Ibu. Terima kasih Bu karena sudah mau berbagi cerita dengan saya dan Ibu. Saya tunggu ya Bu untuk hasilnya setelah Ibu menerapkan kegiatan tersebut, dan nilai berapa sih, atau jangan-jangan nilainya itu lebih dari 7,5 gitu. Itu yang diharapkan Bu. Oke, semoga dengan proses coaching ini Ibu jadi lebih semangat dan lebih bisa nanti ke depan menerapkannya ya Bu ya. Terima kasih juga sama Bu Mei sudah mendengarkan cerita-cerita saya. Ya. Oke, tunggu cerita ke depan nanti, saya tunggu ya Bu ya. Terima kasih. Oke. Bu Mei, setelah tadi sudah melakukan sesi coaching, saya mengamati dengan seksama, kemudian saya juga menemukan hal yang luar biasa. Di situ Bu Mei sudah menjadi coach yang hebat karena sudah bisa menggali informasi dengan dalam sehingga coach pun bisa terbuka dengan Ibu untuk bercerita. Dan yang penting tadi adalah ada beberapa poin, yaitu alur tirta sudah disampaikan dengan baik itu tujuan ya, disampaikan dengan baik, kemudian identifikasi permasalahan, Ibu bisa menggali permasalahan yang dirasakan oleh Bu Supri. Kemudian rencana aksinya juga tadi Bu Supri bisa menyebutkan beberapa poin, itu artinya juga kehebatan dari Bu Mei bisa menggali potensi Bu Supri. Kemudian juga tadi menyebutkan tentang tanggung jawab Bu Supri, tentang keinginan Bu Supri dan bagaimana Bu Supri optimis untuk melakukan rencana tersebut dalam waktu dekat ini. Luar biasa ya Bu ya. Mungkin itu tadi yang saya amati. Kemudian ada nggak yang ingin Ibu sampaikan dari coaching tadi Bu? Baik, terima kasih Bu ya untuk kehadirannya hari ini. Saya melakukan coaching dengan Bu Supri. Ibu sudah bersedia menjadi observer dan mengetahui gitu ya untuk kelebihan dan kelemahan saya. Jadi ke depan saya ingin menjadi coach yang lebih baik, dan mungkin ke depan akan menerapkan proses coaching ini tidak hanya dengan guru tapi dengan murid-murid di sekolah gitu. Sukses selalu ya Bu Mei ya, semoga dimudahkan segala sesuatunya dan rencana Bu Mei tadi juga bisa terrealisasi dengan mudah, dimudahkan. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama gitu. Hati-hati. Ya. Bu, ini saya bisa duduk di sini berarti saya sehat. Alhamdulillah. Oke Bu, pada kesempatan kali ini Ibu berperan sebagai coach ya dalam kegiatan coaching. Apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching hari ini Bu? Saya sudah menyiapkan berbagai daftar pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik sekali Bu. Iya, Ibu jangan lupa ya, dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang harus Ibu lakukan. Untuk yang kompetensi pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua pendengar yang aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Sudah Ibu siapkan? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah dipersiapkan. Silakan Bu, kegiatannya. Terima kasih. Selamat siang Bu Mar'ah. Selamat siang Bu Supri. Ada yang bisa saya bantu? Betul Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Saya ingin bercerita dengan Bu Supri. Cerita ya? Cerita, saya alhamdulillah lagi nganggur ini. Kalau mau ngobrol-ngobrol. Gini loh Bu, saya menemukan permasalahan di kelas. Jadi ketika saya mengajar, anak itu menggunakan HP Bu. Jadi saya menjelaskan, mereka main HP, ada yang main game gitu. Gimana ya Bu ya, saya resah sekali dengan hal tersebut. Ngomong-ngomong nih ya,
apa yang ingin Ibu capai, apa yang ingin Ibu temukan dalam obrolan kita kali ini? Iya, harapan saya ngobrol dengan Bu Supri, saya bercerita dengan Bu Supri, saya bisa menemukan solusi Bu, supaya gimana ketika belajar itu anak tidak menggunakan HP-nya untuk bermain game gitu. Bagus sekali ya, tujuan Bu Mar'ah itu ingin meningkatkan aktivitas siswa supaya lebih fokus dalam pembelajarannya. Iya, Bu. Gitu ya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya sudah berusaha menyiapkan media pembelajaran yang menarik gitu Bu. Ya memang karena saya guru agama Bu, sesekali saya berceramah gitu, karena pikir saya kalau saya tidak menyampaikan dengan ceramah juga materi kurang tersampaikan kalau memang anak hanya belajar sendiri gitu Bu. Tapi nggak tahu kenapa Bu, kenapa mereka juga malah akhirnya main HP. Apa yang menjadi tantangan bagi Bu Mar'ah dalam mencapai tujuan Ibu tersebut? Ya, tantangannya salah satunya adalah itu tadi Bu, karena saya menggunakan media pembelajaran menggunakan internet Bu, sehingga kan anak memang sebetulnya saya perbolehkan untuk menggunakan HP. Tapi yang disayangkan ketika penggunaan HP sudah selesai, mereka malah lalai gitu Bu, akhirnya malah main game gitu Bu. Begitu ya. Terus apa yang sudah Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Bu Mar'ah? Bu, kebutuhan saya sebetulnya saya butuh mungkin partner ya Bu ya. Saya butuh berkolaborasi dengan teman atau guru gitu, supaya ketika pembelajaran saya menggunakan HP dan itu sudah selesai, ada yang membantu saya untuk mengamankan HP tersebut Bu. Begitu. Baiklah, kita sekarang coba bahas strategi ya untuk mengendalikan siswa yang suka main HP tersebut itu bagaimana Bu? Kalau menurut saya itu tadi, pertama saya akan mencoba berdiskusi dengan guru BK Bu, supaya ketika pembelajaran saya menggunakan HP dan sudah selesai, guru BK siap untuk menarik kembali HP-HP mereka ke loker sekolah. Tapi ada juga solusi yang lain mungkin ya Bu ya, menurut saya kalau memang kebetulan guru BK mungkin sedang repot, saya akan mencoba menarik HP mereka dan meletakkannya di meja guru Bu. Terus kalau untuk kelengkapan yang saya butuhkan, saya butuh laci apa ya Bu ya, atau saya butuh sejenis kotak gitu Bu untuk menyimpan HP. Mungkin itu Bu yang saya butuhkan. Jika demikian, apa langkah kedepannya untuk Ibu supaya anak-anak itu tertib mengumpulkan HP? Selain itu, mungkin ada cara lain Bu? Pertama mungkin saya akan membuat keyakinan kelas Bu. Selama ini sudah ada, cuman belum tertulis Bu. Mungkin itu yang membuat mereka akhirnya tidak mentaati tentang penggunaan HP. Ya. Jika begitu, bagaimana cara Ibu memberi penjelasan tersebut kepada siswa-siswa Ibu? Ya, pertama saya akan mengajak anak-anak atau siswa-siswa untuk membuat keyakinan kelas. Itu Bu, kemudian saya akan berkoordinasi dengan guru BK. Mungkin itu Bu. Bagus sekali ya rencana-rencana Ibu untuk kedepannya supaya anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Selain itu ada lagi Bu? Saya juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah mungkin Bu, karena kaitannya saya membutuhkan alat gitu untuk menaruh HP. Ketika saya taruh di depan meja guru pasti akan penuh tuh Bu. Jadi saya akan berkoordinasi, akan ngobrol kepada kepala sekolah supaya nanti menyampaikan kepada Wakasarpras mungkin Bu, untuk bisa menyiapkan etalase atau sejenisnya supaya HP bisa aman. Kira-kira kapan rencana Ibu akan memulainya? Untuk memulainya ngobrol dengan kepala sekolah dan BK dalam waktu dekat ini Bu, mungkin besok pagi. Tapi kalau untuk masalah HP tadi kepada anak-anak minggu depan ketika ada jam pelajaran saya. Apakah ada target yang akan Ibu capai dari hasil rencana Ibu nantinya? Harapan saya setelah nanti saya melakukan rencana tersebut, kedepannya guru-guru yang lain pun tidak menemukan permasalahan seperti saya Bu. Jadi tidak diabaikan atau tidak dihargai oleh siswa gara-gara mereka main HP. Mungkin itu harapan saya. Dari obrolan kita tadi, Ibu sudah menyampaikan keluhan-keluhan Ibu. Apa yang Ibu rasakan setelah bercerita sama saya? Iya, luar biasa ya Bu Supri. Ternyata sebetulnya solusi itu ada ya Bu ya ternyata. Tapi selama ini saya mungkin kurang tenang atau udah sok duluan. Kok bisa-bisanya anak main game ketika saya menjelaskan gitu. Ya. Jadi
setelah bersama Bu Supri saya merasa senang sekali. Kemudian saya bisa ternyata itu solusi yang terbaik sepertinya. Alhamdulillah, semoga rencana-rencana Bu Mar'ah dapat terlaksanakan, anak-anak menjadi fokus dan bisa belajar dengan sempurna Bu, dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih sekali ya Bu ya untuk waktunya. Sama-sama Bu. Berbagi. Jangan sungkan kalau ada masalah cerita saja. Kalau saya ada waktu pasti saya akan bareng-bareng lah ngobrol memecahkan masalahnya. Terima kasih ya Bu Supri. Sama-sama. Izin. Sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik Bu Supri, setelah tadi saya mengamati Ibu melakukan coaching sebagai coach, apa perasaan Ibu setelah melakukan coaching terhadap Bu Mar'ah tadi? Perasaan saya senang ya Bu ya, tentunya karena ada partner untuk berbicara seperti itu. Jadi Ibu ini ya, dan alhamdulillah tadi saya sudah melihat kalau Ibu sudah melaksanakan beberapa kompetensi coaching untuk menjadi pendengar yang baik, kehadirannya penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus rencana ke depan, apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin saya akan lebih sering menggunakan coaching ini Bu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas saya, terutama pada siswa saya atau ke rekan-rekan guru. Karena selama ini teknik coaching ini jarang sekali dilakukan di sekolah saya. Mungkin hanya permasalahan solusinya disuruh menemukan sendiri ya. Ini kalau coaching, kalau itu biasanya kan orang lain langsung yang memberikan solusi 7 poin seperti itu. Kalau ini kan misalnya sama siswa harus menemukan masalahnya dan menyelesaikan masalah sendiri. Nah ini yang perlu ditingkatkan di sekolah saya nanti. Bagus ya Bu ya, berarti Ibu sekarang menemukan ide baru lah ya dengan teknik coaching ini. Kita mendapat ilmu baru ya. Baik, benar sekali. Oke, semoga ke depan semakin sukses ya Bu ya dengan teknik coachingnya. Sampai jumpa Ibu untuk yang lain kesempatan lagi Bu. Terima kasih. Baik, demikianlah praktik coaching dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.